harus kita dapat satu hal yang diminta oleh pimpinan kita. Kita harus istiqomah. Kita harus sabar. Sebagai guru, sebagai pendidik, yang berat itu adalah keistiqomahan itu. Yang berat itu adalah sabar itu. Nabi Musa alaihissalam memang menunjukkan ketidaksabaran Nabi Musa. Istiqomah ya istiqomah mengikuti Nabi Khidir, tapi tidak bisa sabar. Oleh karena itu, kita mengajarkan ilmu pengetahuan kepada anak murid kita harus istiqomah dan juga harus sabar seperti ditunjukkan oleh Nabi Khidir. Assalamualaikum. Ini persiapan untuk mengikuti sholat subuh berjamaah di hari terakhir kami di Cameron Highland dalam kegiatan in-house training. Nah, kita ikuti sholat subuh, lalu dilanjutkan dengan ceramah yang akan dilakukan oleh Bapak Taufik Salingke dari Nusa Tenggara. Saya tiba-tiba jadi penceramah. Itu rahmat bagi saya karena tidak pernah. Dan yang paling saya senang, paling saya bersyukur, beliau mencoba mengajar kita keistiqomahan. Saya pribadi mungkin kalau beliau tidak menekankan keras sedikit kepada kita untuk istiqomah sholat jamaah, saya yakin pada subuh ini saya masih di dalam selimut. Yakin itu. Dan ini adalah pelajaran bagi saya. Kalau bapak-bapak mungkin ada di masjid, tapi saya yakin bahwa saya berada di atas ranjang di dalam selimut. Ini yang saya sangat senang sekali. Melalui HT ini, sederhana saya tiba-tiba menjadi penceramah dadakan, dan saya jujur berat sekali. Beliau tiba-tiba, ini siang ini kita jamaah, kita ikut, karena memang pendidikan harus seperti itu. Harus keras sedikit, harus ditekankan sedikit, tidak boleh lemah lembut, tidak boleh lemah. Kata beliau tadi malam bahwa kita harus memiliki konsep. Bapak Ibu yang saya hormati, saya ingin menyampaikan sebuah ayat, potongan ayat dari surat Al-Imran ayat 110 yang berbunyi, kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Allah. Kita yakin apa yang disampaikan di dalam Al-Qur'an bahwa kita adalah sebaik-baik umat. Sebaik-baik individu dari sekian dalam kelompok kita. Sebaik-baik umat dari sekian umat di atas dunia ini. Kita sebaik-baik guru dari antara guru-guru yang ada. Oleh karena itu, sebaik-baik yang disebutkan di dalam Al-Quran tersebut dinukilkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada syaratnya. Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kecil sekecil apapun, kita harus menyampaikan hal-hal yang ma'ruf. Ini yang dicontohkan oleh pimpinan kita. Silakan harus sholat jemaah. Berat memang, harusnya kita jalan-jalan ke kebun teh, harus jalan-jalan pergi sendiri, berdua, bertiga, berkelompok ke makan buah-buahan, tapi kita harus sholat jemaah. Tidak bisa sholat zuhur, nanti ada maghrib. Jadi oleh karena itu, ini adalah pendidikan bagi kita, penanaman karakter bahwa kita akan seperti ini kepada murid-murid kita ketika kita menjadi guru. Allah. Bapak Ibu guru yang sama-sama kita muliakan, insya Allah kita seperti dijanjikan oleh Rasulullah. Sebuah riwayat yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi, man kharaja fi talabil ilmi fahuwa fi sabilillah. Mohon dikoreksi kalau salah. Bapak Ibu guru, insya Allah kita berada di jalan Allah. Man kharaja fi talabil ilmi, barang siapa yang keluar untuk menuntut ilmu, barang siapa yang keluar untuk mengajar ilmu pengetahuan, insya Allah berada di jalan Allah. Kita sudah mempraktekkan itu. Kita sudah keluar dari rumah kita, dari kampung kita
Kita sudah keluar dari rumah kita di Kuala Lumpur, datang ke sini untuk menuntut ilmu. Insya Allah kita berada di jalan Allah. Oleh karena itu, kita pasrahkan seluruhnya kepada Allah. Insya Allah kita sehat, insya Allah kita selamat. Amin. Tidak perlu kita ragukan apabila kita berurusan dengan Allah. Amin ya Allah. Seperti yang disampaikan oleh ustadz-ustadz kita sebelumnya, Ustadz Haidir, Ustadz Riko, Ustadz Soheh, banyak ilmu pengetahuan yang harus kita dapat. Satu hal yang diminta oleh pimpinan kita harus istiqomah. Kita harus sabar. Sebagai guru, sebagai pendidik, yang berat itu adalah keistiqomahan itu. Yang berat itu adalah sabar itu. Mungkin yang disampaikan oleh Bapak Adikbud bahwa gampang bahasa Inggris, gampang bahasa Indonesia, karena memang yang berat itu adalah istiqomah dan sabarnya kita. Kita lihat Bapak Ibu bagaimana berat menuntut ilmu yang diceritakan di dalam Al-Quran, bagaimana Nabi Musa alaihissalam belajar kepada Nabi Haidir. Kata Nabi Haidir, kamu tidak akan pernah bisa bersabar menuntut ilmu kepadaku. Itu teguran Allah ketika Nabi Musa merasa dia yang paling pintar, umatnya yang paling pintar kepada Allah. Allah menegur Nabi Musa bahwa ada hamba-Aku yang lebih berilmu daripada kamu. Pertemukan aku. Ketika ditemukan, Nabi Haidir bilang kamu tidak akan bisa. Atau kamu silakan ikut, tapi tidak boleh berbicara apa-apa, tidak boleh bertanya apa-apa, tidak boleh rewel. Jadi menuntut ilmu tuh jangan rewel dulu. Ikut dulu, baru kita pikir, kita berpikir, kita duduk sendiri menuntut ilmu. Nah, cerita di balik cerita Nabi Musa alaihissalam memang menunjukkan ketidaksabaran Nabi Musa. Istiqomah ya istiqomah mengikuti Nabi Haidir, tapi tidak bisa sabar. Oleh karena itu, kita mengajarkan ilmu pengetahuan kepada anak murid kita harus istiqomah dan juga harus sabar seperti ditunjukkan oleh Nabi Haidir. Tetap diajak oleh Nabi Haidir ketika rewel di pertama melubangi perahu. Nabi Musa sudah rewel. Dan Nabi Haidir bilang, nah ini kamu tidak akan pernah bisa sabar. Kalau kamu tidak bisa sabar lagi, kita berpisah. Ketika berjalan lagi, ketemu dengan anak, disembelih oleh Nabi Haidir. Bertanya lagi, rewel lagi. Kenapa kamu sembelih ini anak yang tidak berdosa segala macam? Nabi Haidir bilang, kalau sekali lagi kamu rewel, sudah kita berpisah saja. Berjanji Nabi Musa, ya, saya salah dan saya akan ikuti kamu. Kalau sekali lagi kita berpisah. Yang ketiga, ketemu dengan sebuah kaum yang tidak mau menjamu, kikir, pelit, tidak mau menerima tamu, padahal tamu harus diterima. Pun terjadi. Nabi Haidir membangun tembok yang akan runtuh. Nah, Nabi Musa langsung rewel lagi. Kenapa kamu bangun tembok di dalam masyarakat yang tidak mau menerima kita, mau menjamu kita sedikit, memberi air saja tidak mau? Nabi Haidir bilang, nah, kamu sudah yang ketiga kalinya rewel, maka hadza firaqun baini wa bainak, kalau nggak salah. Ustaz, mohon. Ini adalah perpisahan antara saya dan kamu, bahwa kamu memang jelas-jelas tidak bisa sabar dalam menuntut ilmu. Ini pelajaran bagi kita. Kita harus sabar, Bapak Ibu. Karena yang kita hadapi adalah bukan Nabi Musa yang dihadapi oleh kayak Nabi Haidir menghadapi Nabi Musa, yang jelas menurut Nabi Musa bahwa dia adalah hamba Allah yang sangat berilmu. Kita akan menghadapi anak-anak SB seperti Taufik yang tidak bisa membaca dan lain-lain sebagainya, yang Prof bilang beda, lusuh bajunya dan segala macam. Oleh karena itu, teman-teman, mari dari sini mudah-mudahan kita sudah disuntik dengan segala semangat motivasi. Kita pulang ke Kuala Lumpur, kita akan lebih bersabar, lebih istiqomah dalam mengajarkan ilmu pengetahuan. Insyaallah. Man kharaja fi talabil ilmi fa huwa fi sabilillah tadi, bahwa siapa yang keluar
untuk menuntut ilmu, untuk mengajarkan ilmu pengetahuan, insya Allah kita berada di jalan Allah. Dan apabila kita sudah berada di track yang benar di jalan Allah, maka insya Allah pasti kita janjinya adalah surga. Amin, amin. Amin. Bapak Ibu, mungkin ini saja, lebih kurang mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas segala perhatian. Mudah-mudahan ini adalah kebaikan bagi kita dan kita akan diberi jaza oleh Allah Subhanahu wa taala atas Amin, insyaallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Itu tadi ceramah dari Ustadz Taufik dari Nusa Tenggara Barat. Tuanku Guru Taufik. Iya. Mudah-mudahan sholat subuh berjamaah lalu dilanjutkan dengan ceramah 7 menit, tapi udah kelewatan tadi 9 menit. Tapi sangat berbobot, sangat bermutu. Mudah-mudahan bermanfaat. Oke, terima kasih. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Assalamualaikum.